Faslun fi jawazil ishtighali bihi. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Fabnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qawmu yanbaghi an yu'lama wal qawlatul masyhuratu sahiha jawazuhu likamilil qariha mumarisu sunnati wal kitabi liyantadi bihi ila sawabi. Bermula ini itu fasal pada boleh belajar ataupun mendalami bihi dengannya ilmu mantik. Dalam pasalnya kena bahaskan tentang ikhtilaf ataupun tentang pendapat puakah jid belajar dengan ilmu mantik ataupun hanjir. Tak kalah di dalam pada matan faslun fi jawazil ishtighali bihi. I'lam annal mantiqa kismani. Berahlah tungku, ketahui olehmu akan bersungguh ilmu mantik itu ada dua pembagian. Qasmun khalun an syubhil fulasafati kahadal kitab wa mukhtasarul Imam Sanusi wa ta'lifil katibi. Fahadha la khilafa fi jawazi. Nupega ilmu mantiknya ada dua pembagian. Pembagian yang pertama yaitu ilmu mantik yang sunyi daripada serupa dengan ilmu mantik fulasafah. Contoh ilmu mantik yang gadah ataupun yang hana serupa dengan fulasafah kahadal kitab. Lagi contoh kitabnya, kitab kawai sini yang getanya tengah tabahasnya. Dan contoh ilmu mantik yang sunyi daripada fulasafah yaitu Mukhtasar Imam Sanusi. Kitab Mukhtasar Imam Sanusi yang juga kitab ilmu mantik yang sunyi daripada serupa dengan fulasafah. Dengan yang terakhir yaitu ilmu mantik Ta'liful Katibi, yaitu susunan daripada Katibi yang juga sunyi daripada serupa dengan fulasafah. Yang ilmu mantik dia buah kitabnya la khilafa fi jawazihi, yang hana khilaf, hana terjadi perbezaan pendapat para ulama tentang jid belajar dengan ilmiahnya. Wala yusaddu anhu, dan bahkan tidak dilarangkan daripadanya belajar dengan ilmu mantiknya, kecuali yang nagetam nakeh ku urung-urung man la ma'kulalahu, ku urung-urung ku siman-siman yang hana jenis makul bagi nyaman. Ada ji bagi urung-urung yang hana daya pikir bagi urungnya, yang hana gebolehkan. Bal huwa faradun kifayah, bahkan tamurno ilmu mantik yang hana menjampu dengan fulasafah, yang hukum murno ji faradul kifayah, yang hukum ji perlia kifayah. Ada ji mendapatkan pahala sekalipun diperbuatnya lesira urang, dan akan berdosa apabila hana musiropi yang belajar dengan ilmu mantik lihabuh kitabnya. Bahkan sehingga hukum belajar dengan ilmu mantik yang hana menjampu dengan fulasafah yang hukum ji fardu kifayah, karena li'annal qudrata ala raddil syubhil fulasafah la tahsilu illa bihi, karena kesanggupan untuk tertolak keserupaan daripada ilmu mantik fulasafah nyon hana hasil kesanggupannya, kecuali baru hasil kesanggupannya dengan digitannya na tamurunau ilmu mantik yang na lebuh kitabnya. Waradduha fardul kifayah, dan sedangkan tertolak daripada pemahaman fulasafah nyo hukum ji fardu kifayah. Waradduha fardu kifayatin, tulaknya fardu kifayah. Wa ma yatawakafu alaihil wajibun,
Dan sesuatu yang terhenti di atasnya sesuatu oleh wajib, itu menjadi wajib. Artinya, apabila sesuatu yang terhenti oleh wajib, artinya apabila kewajiban sesuatu membutuhkan kepada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi hukumnya wajib. Al-Qasmusani muhtaritun bi syubhil fulasafati. Pembagian yang kedua yaitu pembagian yang bercampur dengan serupa fulasafah. Artinya pembagiannya ilmiah mantik yang mantang menjampu dengan pemahaman fulasafah. Wa hadza huwa allazi jara fil istighali bihi khilafun. Dan ini pembagian yang kedua adalah pembagian yang berlaku padanya pembagian oleh berbimbang yang terdapat khilaf. Artinya yang terdapat khilaf ulama tentang jid dengan hanjid belajar ilmiah mantik, sehingga itu bid untuk lihabo kaul nak ke bab pembagian tentang ilmiah mantik yang mantang bercampur dengan fulasafah. Adapun tentang kitab belajar kitab ilmiah mantik yang nampak kawai sininya dan kitab yang lain lom contoh Muhtasar Imam Sanusi dan susunan Katibinya, hukum belajar ji fardu kifayah. Dan bermula khilaf pada boleh berbimbang dengan ilmiah mantik itu sabit di atas 3 segala pendapat. Khilaf ataupun ikhtilaf, perbezaan pendapat para ulama pada pembahasan jid dengan hanjid tamurno dengan ilmiah mantik nyona liabo pendapat. Ibnu Silahi wan Nawawi harrama. Maka Ibnu Silah dan Imam Nawawi nyo haram oleh keduanya akan belajar dengan ilmiah mantik. Imam Nawawi dengan Ibnu Silah nyo haram. Yang haram untuk tamurno dengan ilmiah mantik yang mantang menjampu dengan falsafah. Takadai dalam lam wa taba'ahuma ala zalika qaumun min mutaakhirina. Dan keikut pula pendapat Imam Nawawi dengan Ibnu Silah bab pegah tentang haram tamurno dengan ilmiah mantik yang mantang menjampu falsafah oleh satu kelompok, satu kaum daripada kaum mutaakhirin. Bahkan teman sehingga ada Imam Nawawi dengan Ibnu Silah nyo haram tak belajar dengan ilmiah mantik yang mantang menjampu dengan falsafah. Alasannya li'annahu la ya'manu 'alal khaidi fihi min ayyatamakkana fi qalbihi syubhatun fayazallu biha. Alasannya karena bahwa sungguhnya pekerjaan tidak aman di atas orang yang mendalami padanya ilmiah mantik yang masih bercampur dengan falsafah. Nyata tidak aman daripada bahwa terpengaruh fi qalbihi dalam hatinya oleh syubhat, maka tergelincir ianya seseorang biha dengannya kesyubhatan. Nyan yang jin ke alasan. Artinya alasan Imam Nawawi dengan Ibnu Silah nepa haram karena hana aman le urung-urung yang mendalami ilmiah mantik yang mantang menjampu dengan falsafah. Hana aman le urung yang daripada mungkin menetap dalam hatinya, yaitu itamang daripada pemahaman falsafah oleh keserupaan ataupun oleh syubhat daripada yang ada dipahami oleh ilmiah mantik yang bab falsafah. Maka bankalaganya hana aman dan mungkin menetap dalam hati nyaman oleh syubhat daripada falsafah, sehingga tergelincir orang yang murna dengan ilmiah mantiknya dalam kesyubhatan daripada ilmiah mantik falsafah. Karenanya sehingga gara-gara dapat membawaki kepada pemahaman falsafah, Imam Nawawi dengan Ibnu Silah nepa haram tu tak belajar dengan ilmiah mantik yang mantang menjampu dengan falsafah.
Wa qala qaumu yanbaghi ayyu'lama. Dan berpendapatlah satu kaum yang bagi ayyu'lama, sepatut oleh bahawa dibelajarkan ataupun dimurnakan akannya ilmu mantik. Pendapat satu kaum, termasuk daripada satu kaum itu tersebut ada Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan yang bagi ayat lama sepatut untuk dimurnakan dengan ilmu mantik. Arti yang bagi ditubit dua buah surah ataupun dua buah syarahan, baik menjadi wajib kifayah ataupun dituntut sunatkan. Murno ilmu mantik, ya walaupun ilmu mantiknya mantang bercampur dengan falsafah dan pendapat oleh sebuah kaum, termasuk Inan juga Imam Al-Ghazali mengatakan hukum belajar ilmu mantik itim ke wajib juga itim ke sunat. Jadi itim ke wajib kifayah juga itim ke sunat, karena ibarat dengan yang bagi sehingga disyarah oleh pensyarah kitab Kawai sini. Hukum yang baginya itu dua buah hukum, baik wajib ataupun sunat. Sehingga Imam Al-Ghazali juga pernah berkata, hatta qala Al-Ghazali, sehingga pernah Imam Al-Ghazali berkomentar, malam ma'rifata lahu bil mantiqi la yusaku bi ilmihi. Seseorang yang tidak mengenal baginya dengan ilmu mantik, la yusaku bi ilmihi, niscaya tidak dipercayakan dengan ilmunya. Seseorang yang mendapatkan ilmu, bukan ilmu yang diperdapat dengan belajar, tapi ilmu yang diperdapatkan dengan secara ijtihad, dengan menggunakan dalil, dari dalil yang global, dalil yang global, contoh bab ilmiah fiqh, sehingga untuk gepusapa dari globalnya dengan dalil yang juz'i dengan dalil tafsiri, sehingga itu biarlah tabuh ilmi yang tabuh hukum. Ini apabila diperdapatkan ilmiahnya dengan tanpa menggunakan ilmiah mantik, dan ilmiah urunnya dapat dipercayakan menurut komentar daripada Imam Al-Ghazali. Wal qaulatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil qariha. Dan bermula pendapat yang masyhur lagi yang sahih, itu bolehnya belajar dengan ilmiah mantik likamilil qariha, namun terkhusus likamilil qariha bagi orang-orang yang sempurna akal. Orang yang sempurna akal yaitu zakiyal fatana, yaitu orang yang cerdik lagi yang pandai. Pendapat yang ketiga, pendapat yang masyhur, ada pendapat yang terkenal lagi yang dianggap menjadi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, yaitu pendapatnya mengatakan boleh belajar dengan ilmu mantik walaupun ilmu mantiknya mantang bercampur dengan falsafah, namun terkhusus bagi orang-orang yang sempurna akal. Jadi orang-orang yang cerdik lagi yang cerdas, yang dapat cepat pemahamannya. Mumarisul sunati wal kitabi, lagi orang yang cerdas tersebut yaitu orang yang dapat yang mahir dalam sunnah wal kitab, artinya mahir dia dalam pembahasan ilmu hadis, juga mahir dalam pembahasan kitab. Maksud kitab yaitu mahir dalam Al-Quran, artinya dia dapat menguasai tentang ilmu hadis, juga dia dapat menguasai tentang ilmu Al-Quran. Liyah tadi bihi ila sawabi, supaya terpetunjuk ia orang yang mahir kitab, mahir sunnah kepada jalan kebenaran. Pendapat yang kedua khusus barunjit murno ilmu mantik yang mantang mencampur dengan falsafah, yaitu bagi urang-urang yang sempurna akal dan mahir hadis dan sunnah. Alasan pakan cuma terkhusus ke urungnya, li'annahu qad hasana akidah, karena urang yang kamahir sunnah dan kitab lagi urang yang cerdas dan cerdik, nyan qad hasana akidatahu, nyan urangnya sungguh telah membentengi dirinya akan akidahnya. Adanya walaupun untuk nak akidah yang dapat dalam falsafah nyohan dapat digogah li keimanan gaknya. Fala yuhsha alaihi minal khawdi bin syubhi,
maka tidak dikhawatirkan di atas urangnya daripada menyelami dalam keserupaan ataupun dalam syubhat ilmu mantik falsafah. Fa in kana balidan aw zakiyan, maka jika ada seseorang itu yang cerdik ataupun yang cerdas, walam yumari sunata wal kitab, tapi orang tersebut tidak mahir dalam masalah hadis dan kitab dan Al-Quran, lam yajuz lahul istighalu bihi, niscaya urangnya tidak boleh baginya untuk belajar dengan ilmu mantik yang mantang mujampu dengan falsafah. Bahkan menang li'annahu la ya'manu alaihi, karena urangnya han aman di atas ilmu mantik yang mantang mujampu dengan falsafahnya, daripada menetaplah sebahagian kesyubhatan dalam hatinya, daripada itamam, daripada kesyubhatan daripada ilmu mantik filosof dalam hatinya. Kama waqa'a lil Mu'tazilah, lagi contoh barang yang kajatuh daripada syubhat falsafah dalam hati-hati orang yang Mu'tazilah. Karena le orang Mu'tazilah gaknya mengedepankan daripada logika tapi membelakangi daripada sunat wal kitab. Mereka terlalu mendepankan logika karena daripada syubhat ilmu mantik filosof dikedepankan oleh mereka tanpa memperdulikan tentang sunnah wal kitab. Namun bagi kita ahli sunnah wal jamaah, mengedepankan daripada sunnah wal kitab adapun akal pikiran mengikuti daripada kitab wal sunnah. Wa min huna mana'ul istighala bi kutubil ilmil kalami. Dan daripada demikian, karena demikian dapat terjadi timbulnya keserupaan ataupun syubhat daripada ilmu mantik filosof dalam hati, getegah tu oleh mereka itu ulama untuk tamurna dengan kitab-kitab ilmu hadis atau ilmu tauhid, kitab-kitab ilmu kalam itu ilmu tauhid yang mantang menjampu, yang mencakupi data mantang menjampu dengan pemahaman falsafah yang getegah oleh para ulama. Dan kilafnya baik dua lagi tanya, kilaf tadi lihat buah kilafnya cuma bab ilmu mantik yang mantang menjampu dengan falsafah. Adapun ilmu mantik yang dalam kitabnya ilmu mantik Mukhtasar Imam Sanusi dan ilmu mantik daripada susunan Katibi nyo hal jadi kilaf. Bahkan murnojih merupakan fardu kifayah. Onan kemantang untuk saatnya